Selamat datang di podcast usaha. Podcastnya para orang-orang yang mau berusaha, pejuang usaha, pejuang kaki lima, pejuang pedagang asongan, bisnismen dan konglomerat. Jadi teman-teman, saya lama nggak bikin konten nih. Hari ini saya kemarin ketemu Suhu, ya. Dia juga kan guru lagi, master buat saya. Dia memberikan informasi bahwa wah, selama ini kan keresahan saya kan cuma memberikan sebuah resep untuk kalian. Kemudian bagaimana sih cara menjualnya? Nah, kan itu yang wah, saya harus mendatangkan master nih. Jadi kalau memberikan ilmu ini jangan setengah-setengah nih. Nah, kebetulan saya punya Suhu yang memberikan ilmunya secara gratis buat kalian. Tepuk tangan buat Bang Adrisa Riza. Thank you, Mas Heru. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Jadi Dasar Riza ini adalah masternya usaha. Dia ini kalau mahasiswa udah dekan harusnya nih, kalau kuliah udah masternya. Beliau adalah rajanya minimarket, supermarketnya dari mana-mana, kemudian jualan rak juga, jualan sepatu, bahkan underwear juga. Underwear, sempak. Nah, ini keresahan teman-teman udah. Jadi bahwa bagaimana sih produk itu, ini saya anggap aja saya orang awam, pedagang kaki lima yang modalnya kecil banget ya. Mau bersaing dengan, wah kok dia bisa serami itu, bagaimana saya dasar pertama harus memulai sebuah usaha kecil tuh gimana? Saya itu kan juga pengalaman dari bisnis ya, dulu bikin kafe. Itu modalnya hanya 1 juta 2 juta sama teman-teman mahasiswa. Kita bikin bareng-bareng, kita jalan bareng-bareng, kemudian kita langsung buka dan kita langsung pakai diskon, ya kan? Langsung diskon. Mahasiswa pada datang, rame pada itu pembuka grand opening, langsung rame datang jalan. Mati karena 10 orang yang lola. 10 orang. Nah, itu jualan apa dah? Jualan nasi kuning. Kemudian yang dari Sunda itu minuman bajigur. Itu masak sendiri tuh? Masak sendiri, kita bareng-bareng sambil kuliah. Malam-malam kita buka kafe, paginya kita kuliah, sebagian ada yang nggak kuliah, sebagian belanja. Berarti itu mulai dari kecil ya. Kumpulan 10 orang. Yuk, patungan yuk, berapa ya. Kita bikin sangat masing-masing orang hanya patungan 30.000 waktu itu. Dan itu minim literasi tuh kayak literasi jalanin aja. Tapi itu tetap laris ya. Bagus. Hanya kita tidak berjalannya karena kita 10 orang tidak konsisten saja. Nah, kemudian berikutnya saya juga memulai bisnis saya sendiri itu juga hanya dengan modal 5 juta. 5 juta ini kan nggak modal besar ya. Iya. Terus saya jualan tas, saya lakukan sendiri. Saya keluar dari cangkang sebelumnya zona sebagai pegawai ya. Mantan marketing manager area Jogja Jawa Tengah, mantan direktur Lapenkop wilayah Jogja. Saya langsung, makanya saya bilang ini, berbisnis itu yang paling keren dan hebat itu melakukan sendiri memang. Diawali sendiri dulu. Saya muter-muter ke sekolah-sekolah Mas Heru. Pakai keranjang itu, muter-muter ke sekolah. Jenengan bisa bayangkan gengsi saya gimana? Ya malu tuh. Wah, biasanya saya ngasih training orang di dinas. Saya kan sejak 2004 udah ngasih training nih. Sejak 2004. Saya berbisnis 2010. Bisa dibayangkan tuh, saya ngasih training bertahun-tahun, kemudian besoknya saya datangin ke sekolah-sekolah, datang ke kantor-kantor Pemda, masukin tas. Nah, saya datang. Kemudian saya buka di Sunmore, di UGM juga. Saya buka sendiri, pagi-pagi subuh saya udah standby, kemudian jalan sampai jam 12 siang balik. Nah, jadi maksud saya, bagaimana cara mulai bisnis? Ya lakukan dulu. Mana yang bisa dilakukan sesimpel dan sesederhana mungkin. Jangan membayangkan yang langsung wah itu jangan. Tidak harus punya modal 5 juta ya. Nah, misalnya kan contoh kayak resep ya. Minuman ya. Langsung buka aja depan rumah. Langsung buka pakai meja biasa, kemudian lakukan simulasi tentang produknya. Kalau perlu 1 hari itu semua masyarakat gratis minum itu kan gitu. Investasi berapa sih? Cuman kan kata kaki 5 pret kan. Investasinya lancar kan? Karena saya yakin modal Mas Heru ini kan modal bukan modal besar. Anggaplah kita apalagi di bulan Ramadan kan, bahasanya nih berkah Ramadan 1 hari free buat masyarakat sekitar. Dibuatin kopi atau resep-resep Mas Heru kan. Gila, orang udah ngerasain kesannya, wah besok dia langsung terbiasa. Wah, diawali dengan berkah sudah. Berkah. Ya kan? Masalahnya gini loh, tidak orang lokal itu sekarang berpikir memberikan diskon, memberikan harga awal perkenalan itu kadang nggak penting bagi mereka. Nah ini yang susah.
Makanya saya bilang juga saya sebagai konsultan minimarket tadi, minimarket saya memang tersebar di Indonesia itu minimarket orang yang saya setup maksudnya ya. Itu memang penyakit orang lokal. Itu nggak mau grand opening mengenalkan produk, itu aja. Buka itu diam-diam. Nah, kalau saya tidak, saya sejak dulu kalau berbisnis saya harus buka sama orang lain, dikenalkan sama orang lain, diskon yang besar-besar dulu di awal untuk kenalan aja. Itu nggak malu dah. Nggak malu. Kan itu pasti ya. Itu dulu wah luar biasa. Mantan ketua Kopma, kemudian mantan direktur, mantan itu langsung jalan. Aduh, Mas Heru itu rasanya gila. Warga plus 6 dulu. Kan gini dah. Takut. Orang rasa takut. Pertama takut rugi itu udah takut pasti. Rugi udah pasti. Takut bersaing dah. Takut bersaing sama orang Karena lain. Kok orang lain tuh bisa jualan rame sedangkan saya kok nggak bisa ya. Nah ini keresahan banget. Ya. Ini udah jualan nih dah. Udah jualan. Tapi nggak laku dah. Atau minus lah dah. Sedangkan kita jualannya sama nih. Itu faktor apa sih dah sebenarnya? Jadi kan stepnya banyak ya. Ya. Produk ini kan masing-masing produk kan punya karakteristik masing-masing. Oke. Ya. Jadi saya pikir gini, kegagalan itu adalah kepastian, kesuksesan itu juga kepastian. Dua-duanya pasti, tidak ada yang tidak pasti. Hanya saja kita mau milih yang mana. Walaupun dua-duanya tetap kita pasti akan jalani semuanya. Kita berjalan jatuh, kita berlari jatuh, tapi kan kita tetap berjalan dan tetap berlari kan. Oke. Nah makanya sekarang dimulai dari bagaimana mengelola bisnis. Kita harus tahu dulu ini keuntungannya berapa. Misalnya kita misalkan modal 5.000, modal 2.000 dijual 5.000, berarti untung nih. Nah tinggal nanti kalau udah berjalan kita tinggal mengelola keuangan. Ini bisa bahasa standar ya. Yeah. Nah bicara tentang tadi persaingan. Oke. Persaingan ini penyakit ya. Kalau saya sih selalu orang bicara karena kita terbiasa dengan mainstream barat nih. Orang barat selalu bicara tentang competitive advantage, competition macam-macam. Kalau saya tuh tidak suka dengan bahasa kompetisi begitu. Saya sukanya dengan bahasa kita kerjasama, bersama-sama melakukannya. Nah sehingga kalau saya punya bisnis, Mas Heru punya bisnisnya sama nih. Yeah. Saya nggak akan pernah mencekoki Mas Heru dan nggak pernah ngeliat Mas Heru itu gimana sih, tidak. Saya hanya ngeliat positif. Oh Mas Heru laku kayak gitu ya, saya coba kayak gitu. Dan saya tidak pernah merasakan Mas Heru sebagai pesaing saya. Dan saya melakukan sesuatu itu dengan cara saya terus. Kacamata kuda bahasanya kan. Nah, kalau kita melakukan dengan kacamata kuda, pasti tidak akan ada keresahan. Keresahan itu nggak ada, saya jamin 100% nggak ada keresahan. Tapi kalau udah kita merasa Mas Heru pesaing saya, orang itu pesaing, resah terus ya kan, yang dipikirkan orang lain gitu loh, bukan malah mikirin usaha sendiri gitu loh. Mikirin dagangan ya? Iya. Malah mikirin orang lain ya? Orang lain ya, sama kayak kalau kita di perumahan mama ya kan, oh sana beli kulkas, sana beli ini, kan resah sendiri. Saya kapan beli kulkas, jangan kayak gitu. Bisnis pun sama loh. Oke. Sama persis. Kita apa yang bisa kita lakukan, promosi, raciannya bener. Kalau Mas tadi kan berarti raciannya bagus, kenalin bagus, bersih ya kan. Oke. Pasti ada yang beli. Pasti ada yang beli. 100%. Pasti. Karena ada penjual pasti ada pembeli ya. Pasti, betul. Cuma kan ketakutannya gitu dah. Kayak aduh, bagaimana ya kalau nggak kejual kayak nih sekarang nih banyak nih chicken di mana-mana nih. Betul. Fried chicken di mana-mana nih. Betul. Berarti kan kuncinya harus ada pembeda, itu penting nggak? Betul. Itu Pembeda atau kualitas itu penting nggak? kualitas sudah pasti ya. Oke. Pembeda itu setiap bisnis itu harus ada pembedanya. Makanya tinggal kita cari pembedanya apa. Apakah dari sisi suasana, pelayanan, kemudian kalau rasa sama ya berarti pelayanan, kemudian ada fasilitas-fasilitas lain atau suasana yang kita tawarkan, atau paket-paket bonus yang kita tawarkan, paket-paket diskon yang kita tawarkan, atau paket-paket lain yang membuat orang harus tetap tertarik ya. Oke. Contohnya kayak Den Ayu ini misalnya kan, yang ada depannya. Misalnya kita bikin gimmick. Oh iya. Nanti kita kupas. Ya. Jadi kita harus banyak bikin gimmick lah ya. Kalau bahasa Mas Heru sebagai orang seni peran, gimmicknya harus banyak. Orang itu kan lebih senang gimmick ya Mas. Iya. Ya daripada monoton itu kan orang nggak suka ya kan. Sebenarnya tuh orang tuh sekarang resah dah. Cuma dia pura-pura tidak resah biar kuat aja dah. Tapi kalau ada keresahan gue terjawab. Senggol dikit lah ya. Betul. Ini dah. Kemudian soal tempat nih dah. Kan tidak semua tempat itu mendukung ya dah ya. Iya. Tidak semua. Ada yang jual di pedesaan, ada yang jual di perkotaan, ada yang ramai, ada yang sepi. Itu apakah bisa menentukan apa yang kita jual nggak sih? Ya sebenarnya dulu kita bicara, kalau orang selalu kan bicara 4P ya, place macam-macam lah. Tempat nomor satu itu
selalu menjadi kalau tempatnya strategis bisa melakukannya. Itu pasti jelas ada. Tetapi bagaimanapun juga ketika kita punya memang kondisi kita hanya ada di tempat ini, tentu kita harus bagaimana memaksimalkannya. Saya selalu bicara begitu kalau teman-teman dalam bisnis kita begini-gini, kita harusnya begini ya. Kalau kita hanya fokus kita harusnya begini nih, padahal kita hanya bisa di sini nih. Contohnya lokasi kita hanya ada di sini, duit kita hanya ada di sini. Nggak usah dipaksakan. Bagaimana caranya tempat yang di sini bisa meledak? Nah, saya punya pengalaman kalau nanti di podcast ini Mbak Yuni namanya, Mbak Yuni Store di Pakem, dia punya Siomay Deso. Dan dia juga dulu ikut pelatihan pembinaan Sleman. Mas Heru, waktu corona omset dia hanya 300.000 per day. Per hari. Corona tuh ya? Memang corona. Dan dia toko retail tradisional 3x6 ya. Kemudian ikut pelatihan Dinas Sleman, ikut Dinas Sleman pelatihan dan training sama saya dan teman-teman retail team, kita kasih training lewat WA aja ini. Dan dia melakukan waktu training saya sudah sampaikan juga dipertajam di WA, dia lakukan semua apa yang saya sampaikan. Berbisnis simpel sederhana tapi yang penting melakukan. Omsetnya langsung meledak sampai 3 juta per day. Berarti berapa kali 4 itu? Gokil ya. Gokil. Dan akhirnya dia bisa merubah tokonya yang dari tradisional menjadi modern. Dia beli rak sama saya 2 kali dan tanpa minta diskon. Gila itu. Saya aja. Wah gila. Loh, faktor apa ya Dayang? 300 jadi 3 juta kan itu? Jadi kan ini tempat dia ini saya aja kesana tuh nyasar Mas Heru. Saya kesana tuh nyasar. Google Map yang dikasihnya itu nyasar. Dia melakukan semua skema penjualan online yang saya sampaikan. Paling simpel adalah lewat WA Story, status WA, kemudian Facebook dia bikin live, kemudian Instagram dia bikin live, pelan-pelan satu persatu dia bikin terus, rutin, konsisten. Dan yang paling saya gila itu adalah, ini toko kecil yang belanja itu minimarket. Gila nggak? Minimarket kulaan ke dia loh. Kalau minimarket kulaan ke grosiran itu wajar. Ini market kulaan ke toko kecil, toko tradisional yang bukan grosiran. Nah, artinya dia bisa ngerti bahwasanya produk-produk yang dia jual di sana, dia juga harus cari produk yang murah di mana kan dia cari, terus kemudian dia show up. Karena selama ini orang berpikir masa sih kita bisa jualan gula, Indomie, macam-macam di Facebook. Orang pikir nggak mungkin kan. Ini dia lakukan. Bisa. Dan jalan. Dan kita bicara tentang lokasi tadi. Lokasinya susah ke sana Mas. Depannya itu sawah. Nah, alhamdulillah sekarang dipadukan sama dia, bisnisnya ada sama suaminya Siomay Deso. Siomay Deso ini orang dari Jakarta aja udah datang ke sana. Padahal desa tuh ya, Dan? Desa, Pakem, jauh. Padahal jualan makanan Cina tuh dah. Kanalnya di sana. Ya kan kadang-kadang nih makanan Tiongkok ya. Sekarang lagi rame nih jualan coffee shop nih dah. Kita ngomongin beverage sekarang. Iya, beverage. Follower saya kan kebanyakan kan kalau yang meniru nih. Wah, ada yang kelasnya sekarang tuh kopi motoran. Iya betul. Ada ya. Ketemu tuh. Kelasnya angkringan. Yes. Kelasnya kedai atau di rumah gitu pakai pekarangan atau yang sekelas apa ya? Yang gede lah pokoknya kelas mall gitu deh. Nah, kayak kembali ke daerah. Bisa nggak sih sebenarnya? Ini kayak Siomay kan nggak mungkin dah. Siomay ramainya di kota dan lain-lain dan marketnya. Siomay juga menurut saya bukan jajanan yang murah dah. Sekarang aja 5.000 paling dapat 4 potong sekarang lama. Nah, apakah praktek-praktek seperti Siomay itu tadi bisa dilakukan di bisnis apapun, Pak? Bisa. Bisa ya? Saya yakin bisa. Karena kan kita bicara tadi, Siomay ini harusnya kan di kota ya kan. Kok ini di kampung laku? Kemudian tadi toko, kemarin saya juga ngasih training di Kulon Progo, dia mas-masnya bilang, Bang Adi, ini kan kalau yang Bang Adi sampaikan ini kan minimarket yang di kota. Saya bilang, tidak. Bahkan hari ini toko-toko tradisional itu lebih banyak di kampung dan mereka lebih banyak bersinar dengan cara melakukan itu. Saya sampaikan yang punya Mbak Yuni itu. Jadi di kampung aja Anda melakukannya dengan online, dengan digital semua, dan itu bisa menarik semua pangsa pasar yang tidak hanya di sekitar itu. Bayangkan yang punya Mbak Yuni ini yang ada di Pakem, itu orderannya dari Klaten loh. Dari Klaten nih orderannya. Jadi Klaten itu kan jauh ya. Iya. Manis Renggo. Bayangkan dia di Pakem order Manis Renggo. Gila kan? Ada yang jalan kali orang bawah itu kalau KM 10 katanya order ke dia. Nah, jadi ini kan tentang bicara tentang mindset. Kalau lu sudah menutup mindset lu, ini nggak bisa dilakukan, ya nggak bisa. Nah, ketika dia bongkar langsung dilakukan, coba terus teng. Saya bilang kan itu. Facebook apapun itu kan itu rumah lu sendiri ya.
Lu mau ngapain aja terserah lu. Lu kalau di rumah sendiri mau telanjang juga orang nggak ada peduli gitu. Yang penting lu punya rumah lu sendiri kan. Nah, lakukan aja semua postingan terserah lu apa. Berarti kan saya ngambil sedikit tadi adalah ini peran media sosial kan berperan banget. Sangat berperan. Betul. Nah, ini kan lagi nih, keresahan lagi nih dah, ketakutan lagi nih dah. Sekarang ke media sosial ini orang awam lagi nih. Anggap aja saya orang bodoh nih dah. Ya, nggak ngerti apa-apa nih saya. Oh, memang bener sih orang banyak jualan nih dah. Iya, iya. Tapi kan jualan itu juga pakai jurus dah di media sosial itu dah. Nah, di sana ada gambar, ada caption, ada hashtag. Nah, bagaimana caranya kita bisa jualan di media sosial itu? Orang itu bisa, wah kayaknya bagus nih. Kayak saya nih, Denayu nih. Denayu ini kan Jogja banget nih dah. Dari covernya aja menarik nih. Saya beli ini satu kemarin. Saya bilang, ini lingkaran apa sih? Lingkaran apa? Oh, begitu saya buka, tisu kok isinya roti. Oh iya. Bisa buat tisu. Buat tisu. Multifungsi. Nah, eco packaging. Nah, ini kan keren sih, ada estetiknya, ada lukisan. Nah, apakah memang harus gambar yang harus pakai rumus itu gambar caption dan gimana? Strateginya. Mas Heru, saya ini bukan orang yang estetik. Saya bukan orang seni. Oke. Ya. Saya kasih tahu. Dulu 2010, saya tuh juga dikasih sama emak-emak loh. Sewaktu saya jualan di UGM, Mas Adri, jenengan tahu nggak? Jualan di Facebook itu bisa bikin kaya. Nah, yang bener Pak, bayangkan lah ya, saya mantan direktur Lapenkop, kemudian saya marketing manager sebuah produk multi internasional, produk Prancis, tapi saya nggak tahu di Facebook itu bisa menghasilkan uang loh. Yang ngasih tahu saya tuh mak-mak loh, kan gila tuh. Mak-mak loh, dan dia lebih tua daripada saya kalau salah ya. Ini mak-mak yang ngesen kanan belok kiri. Biasa. Nah, dia jualan batik, saya bilang, Mbak, penghasilan jenengan udah berapa dari Facebook? Zaman dulu tahun 2010 dia bilang saya per hari itu bisa 1,5 sampai 2 juta. Oh ya? Gila kan? Itu suami jenengan kerja di mana? Dia cerita suami dia kerja sini. Saya itu gaji saya lebih besar dari suami saya, Mas. Oh gila. Ya udah. Nah, artinya itu saya coba lakukan di Facebook dan itu saya belajar lagi di awal. Apakah saya melakukan semua skema yang Mas Heru sampaikan tadi? Oh, estetika, gambarnya, kemudian ininya tidak. Saya memfoto apa yang saya bisa. Saya foto aja. Saya tak jamin Mas Heru pasti mengetawakan foto-foto saya dan nggak ada yang bagus. Tulisan saya juga nggak ada yang bagus, yang biasa-biasa saja. Apa yang saya bisa tulis saya tulis saja dan akhirnya malah berjalan. Tetapi kan begini, kadang orang bicara tentang itu ada hal yang lebih mendalam sebenarnya, lebih bermakna, lebih hakiki sebenarnya adalah tentang persoalan integritas. Dalam berbisnis, orang ketika tahu Mas Heru berintegritas, produk apa saja yang dijual dia pasti percaya nih. Misalnya Mas Heru jual minuman tadi, ya kan? Oh, integriti nih, orang itu percaya, amanah. Lu yang penting lu posting, orang tahu lu jualan itu, tapi lu amanah nih, pasti beli orang. Personal branding. Jadi makanya saya dulu saya masih ingat online shop yang lain itu di Facebook itu selalu menampilkan profil produk. Kalau saya tidak, saya tampilkan profil saya, istri saya, anak saya, mertua saya. Selalu ada aktivitas itu. Sehingga orang melihat, ini orang agak aneh nih jualan. Ada jualan, kemudian posting keluarga, jualan. Akhirnya orang melihat, ini orang benar-benar ada berarti. Karena kan zaman dulu tuh orang online takut tuh Mas. Ya, sampai hari ini pun masih takut sebenarnya kan. Kalau ini orangnya benar-benar nyata, rumahnya ada, nyata, mertuanya ada, anaknya jelas, istrinya jelas. Karena kan ada gini juga nih. Ini sebenarnya orangnya ganteng nih. Dia pasang foto profil alien udah. Dia jualan tuh. Ya mungkin itu salah satu hambatan mungkin ya. Berarti kalau kamu jualan juga harus jujur kan? Jujur. Harus jujur ya. Saya begitu. Oke. Begitu. Jadi tidak artinya saya tuh orangnya pemalu nih. Kayak saya nih, mau kan dari dulu cuma pasang tulisan nih. Hari kesini dengar dari Suhu Adri Sarijali, oke lah pasang. Saya tuh nggak ganteng tapi sekarang ada aplikasi yang bisa aplikasi jahat lah. Semacam kalau dulu kamera 360 gitu ya. Ternyata follower saya alhamdulillah naik. Dan yang beli resep juga makin banyak. Dan jujur dah. Harganya pun gila loh Mas. Indonesia udah protes harga, tapi dia hebat luar biasa. Ya kita sama saling. Ya udah kan juga ini merangkul anak-anak muda nih. Bang, saya nggak punya tempat tinggal. Ini kalau nggak orang gila, nggak mungkin diterima loh. Cuma suruh
bukan nutup gerbang kerjaan. Itu pun dibayar. Nah, itu ada tuh. Ini mahasiswa S2 lagi. Iya, kalau nanti nonton tuh namanya sekarang namanya Rido. Dan Sekarang dia jadi dosen di UNP. nggak takut dirampok dah. Itu kenapa bisa percayanya sama anak muda yang ingin bergabung dengan Huda? Iya, iya. Kan sekarang banyak banget anak muda yang belangsak gitu. Ada juga namanya Alhim namanya. Oke. Dia musisi ya kan. Oh. Jadi musisi nih. No datang pokoknya apa-apanya digarap. Saya bilang hanya satu, cap mau aja. Lu cap mau lakukan aja dulu sekarang. Itu pasti akan terjawab suatu saat ketika ada cap maunya. Nah, dia pengen jadi musisi tuh. Mudah-mudahan dia nanti kolab sama Mas Heru ya kan, mudah-mudahan ada jalan. Ya. Jadi ada mahasiswa S1, ada mahasiswa S2 gabung di MES saya. Maka saya bilang tuh di Retail Team itu namanya santri Retail Team Institute ya kan. Dan alhamdulillah Mas sekarang bisa jualan. Jualan. Semuanya saya bilang gitu. Nutup pintu, angkat rak, jualan rak, semua saya bilang gitu. Lu harus cari duit sendiri kan gitu. Lu bisa tinggal di sini, selama lu kerja pasti ada uangnya. Tapi kalau lu nggak kerja, ya lu nggak usah di sini aja, pergi aja di sini. Ngapain ya tuh? Kalau hanya untuk ngongkong-ngongkang tidur-tidur, ngapain di sini? Saya nggak butuh orang yang gitu. Nah jadi saya seperti itu, saya belajar gini. Dulu sih kan saya bekerja ya. Pakaian kita itu kan pasti pakai batu pantofel, ganteng, Pakai Paris lah. Gini dia. Kan? Nah setelah saya jadi pengusaha Mas Heru, saya pernah merasakan. Ini saya agak sopan dikit ya pakai celana panjang. Saya pernah melakukan kok transaksi dealing bisnis itu menjadi konsultan minimarket itu pakai celana pendek aja. Dan itu dealnya 300 juta. Saya waktu itu mikir kan, ini apa yang terjadi? Saya hanya pakai motor, kemudian deal 300 juta bisnis konsultan minimarket, kemudian rak gondola dan sebagainya. Orang percaya sama saya. Oh berarti saya pikir gini, seperti yang saya bilang tadi, integritas itu penting banget. Orang nggak ngelihat pakaian lu, orang nggak ngelihat lu pakai celana pendek, pakai baju kaos, kemudian motor butut menemuin dia nggak lihat. Tapi ketika dia paham kalau lu punya integritas, lu amanah, lu jujur, pasti dibeli sama dia. Nah sebenarnya itulah saya mikir di perusahaan saya sendiri Mas Heru. Mas Heru kalau datang perusahaan saya kan lihat pakaian orang, saya nggak pernah mengintervensi lah. Mengintervensi mereka. Harus pakai batik lo ke sini. Oh iya, nggak ada. Bahkan ada dulu tuh Mas Pesa itu bagian marketing, dia pakai celana training ke kantor, saya nggak apa-apa. Yang penting gua pakai otak lo aja. Lu otak lu mikir, makanya lu kerja, gua oke. Gua nggak penting lu pakai apa rapi-rapi, tapi ketika ditanyain sama konsumen, produk Anda gimana? Waduh, jawabannya apa ya? Gua nggak penting yang gini-gini. Mungkin waktu 300 juta datang tuh, kenalin saya anak buahnya Bob Sadino. Udah keren nih orang. Jadi kan berarti kan menguasai produk itu penting. Produk knowledge, betul. Presentasi juga penting ya. Yes, betul. Siapa tahu dari usaha kecil yang tadinya takut, ragu dan lain-lain, berarti memang harus jujur dan tidak malu. Tidak malu. Kayak di media sosial harusnya memang ya kalau malu sama muka sendiri, cari aja foto waktu SMP lah, pakai seragam gitu kan, baru sama keluarga gitu. Kalau perlu nomor handphone juga ada. Padahal kalau foto saya waktu kecil itu malah culun ya. Nah, ini yang jadi saya semalam nggak bisa tidur gara-gara udah nih. Ini seorang laki-laki paruh baya begitu. Kenapa jualan kotang sama cantik cewek dah? Ini kan nggak masuk akal loh teman-teman. Ini seorang suhu, lelaki sejati, jualannya ada bener, ada kutang, ada bra, ada. Dan di Facebook lagi. Kalau di pasar banyak Mas Heru. Jadi orang Padang itu kan memang pedagang. Kalau saya malu dah hapus aja lah. Saya malu punya teman kayak gini. Tapi kenapa laku dah? Jadi gini, jadi kan sebenarnya orang Padang itu saya belajar ya. Saya dulu pernah juga sama saudara dulu menjadi pasar. Sebenarnya yang jualan cancut itu kutang sama itu banyak orang Padang dan cowok banyak loh. Oke. Cuman masalahnya adalah ketika bicara Facebook, media sosial yang orang langsung lihat dan orang presentasi, banyak nggak berani. Jangankan cowok ya, cewek saja jualan kutang, jualan BH, jualan celana dalam tuh nggak berani juga. Saya dan istri saya punya pandangan berbeda. Kami ini jualan. Apa sih? Lu mau ngomong apa? Gua jualan, lu mau beli ya, alhamdulillah nggak beli silah. Gua nggak peduli gitu. Orang masih banyak tabu kan. Saya pernah kok ngalamin ada teman yang bertanya tentang kutang dan perempuan, dia tanya tentang Adri ini kalau ini ukurannya berapa? Waduh, ini Adri yang jualan? Iya, tapi yang gitu. Saya bisa nggak kalau kontak sama istri saya? Oke, saya sambungkan sama istri saya kan. Kalau dia nggak nyaman kan, jadi nggak masalah. Tapi itu kan persoalan bagian pandangan saja. Jadi ini pandangan kita bicara, kita terpengaruh nggak dengan pandangan orang. Sekarang kita cari duit aja. Nah, kenapa dia bisa laku? Saya lihat segmentasi.
Itu kita melakukan penjualan kutang sempak ini semenjak corona. Oke, sekarang gini dah. Itu dapat dari mana barang-barang itu? Nah, Itu dan brandnya seperti apa? yes, ini barang-barang branded. Oke. Kita pulaannya di mall. Orang kalau ke mall ngabisin duit. Saya enggak saya yang dulu. Ada laki-laki nih, keren. Masuk, setelah masuk ke toko Sempak. saya kan udah bayangin ya, sempak cewek lagi ya kan. Ini pas megang-megang bagaimana? Ini kan pasti kalau harus mau ngasih product knowledge ya. Ini ukuran 32D. Tadi yang Oh iya. itu apa pelayan dari toko itu nggak ilfil lah. Ini sebenarnya laki-laki apa bencong sih? Jadi kan karena di bisnis sama istri ya, karena berdua sama. Oh, selalu berdua. Jadi tameng lah. Dan saya juga ngerasa Mas, ini wallahi setiap kesana tuh cuma saya laki-laki. Jarang itu ada laki-laki lain, itu cuma saya sampai situ, saya laki-laki sama anak saya. Mana bentuknya macam-macam lah. Ya, makanya saya juga agak gimana ya, jadi ya menyenangkan. jadi kan produk branded di mall, orang kalau ke mall ngabisin duit, saya sama istri saya sama anak saya sampai hari ini kalau kami ke mall itu nyari duit. Jadi menjual produk-produk mall itu sehingga jadi itu sejak tahun 2011. Nah, ini yang menarik dah. Orang itu kan kalau grosir, biasanya kan dia ke pasar, ya kan? Yang maksudnya middle low lah. Artinya harganya pun akan terjangkau ketika dijual lagi. Betul. Kenapa kulaannya di mall itu dah? Nah, itu loh. Karena kita sudah ketemu satu produk dulu, produk branded. Jadi produk branded itu rumusnya gini. New arrival, diskon 20%, diskon 40%, 50%, nanti diskon 70%, bahkan sampai open price. Oke. Nah, kita jadi tahu tuh pola produk mall sampai hari ini. Jadi, nah ketika orang itu kan sampai hari ini kan pasti ada penggila branded kan. Penggila branded, tapi mereka berbelanja ketika ada diskon. Nah, akhirnya kita ketemu lah di sana. Kita jual produk branded, kemudian di Facebook kita atur namanya lead passion. Ketemulah beberapa konsumen kita yang loyal ya, ternyata dia senang produk branded. Jadi ketika produk branded apapun yang dijual sama saya sama istri saya, dia pasti mau. Jadi gitu. Jadi produk branded ini yang kita jual, kemudian apapun produk kita akan ganti dari sepatu, ganti lagi ke kutang, ini yang penting selama itu branded pasti laku. Keuntungannya berapa persen dah? Kalau keuntungan dari sepatu dulu itu bisa sampai 30 ya, 30 sampai 40% marginnya. Sama, kutangnya juga sama. Bayangkan aja, Corona itu bayangin kita kan orang nggak punya duit ya. Tapi ketika switching produk dari sepatu ke kutang sama BH sama celana dalam itu misalnya ada loh orang beli satu transaksi itu 2 juta loh. Saya aja kaget loh. Nah, maksud saya gini loh, Corona itu kan orang rame-rame jual masker dah. Masker. Kenapa ini jadi saya jual masker juga, jual mata. Ini sih ide gila. Artinya gini, kita kalau bahasa saya itu melawan paradigma. Kamu laki-laki, tapi kamu berani untuk jualan. Seorang Adli Syahrizal jualan sempak dan kutang, berarti kan ini memang yang diperlukan adalah keberanian ya. Jadi memang harus nggak mau tahu, jangan sampai malu juga. Pandangan orang lain nggak usah dipikirkan. Oh, itu jurus ya. Jadi kalau mau usaha ya jalan terus aja. Jalan terus. Kalau saya kacamata kuda aja. Kalau dalam bahasa Indonesia marketing kacamata kuda. Marketing kacamata kuda, baru tahu saya itu. Masa kacamata kuda, jadi nggak usah mikirin yang lain-lain. Kita ala kita aja, ala kita. Kita berjalan pakai strategi kita, cara kita, dengan metode kita. Jalan. Berarti kan ada perlawanan paradigma saya bilang tadi, jualan cangcut, kemudian kulaan di mall. Jadi memang sebenarnya semua tempat itu bisa kita jadikan lahan bisnis. Betul. Jadi tidak harus menjadi aku pengen jualan sepatu tapi kok masa kulaan di mall sih. Tapi emang kualitas bagus, memang kualitas banget. Dan berarti kan tidak takut lagi dengan marketnya nanti siapa yang beli. Tidak pasti. Tidak ya. Nah sekarang ini dah kembali lagi ke mencari pembeli nih dah. Ini bagaimana bisa nih kutang ini harganya 500.000. Apakah laku dah? Nah itu dia, karena dulu kita membangun akun kita di Facebook itu memang produk yang berkualitas bagus ya. Produk berkualitas bagus, kemudian dia jalan. Akhirnya dia udah terbangun nih posisi. Saya pernah melakukan juga jualan produk murah meriah, itu nggak laku. Jadi kalau dia dicampur fix itu, di mix itu, produk yang berkualitas bagus, branded, harga segini, kemudian yang produk murah meriah harga segini, dia nggak laku yang murah meriah, dia pasti akan mental.
Jadi kalau kita ingin penjualan produk murah meriah, ya bikin akun yang murah meriah aja sendiri. Jadi jangan dicampur ya kan. Nah, jadi segmentasi itu udah kita bentuk dari awal. Oh. Nah, makanya kalau seandainya kita segmentasi bentuk murah meriah, besok kita jualan brand, orang nggak percaya, belum tentu orang percaya. Karena kita sempat mencoba melakukan yang murah meriah itu orang langsung tanya, ini mereknya apa, bang, ini mereknya apa sih, mereknya apa. Jadi ribet. Kalau udah Nike, ini produk-produk ini, udah orang nggak bertanya lagi. Nah, ketika jual produk murah meriah lokal gitu yang lain itu yang nggak ada brandingnya pasti ditanya terus, nih brandnya apa, terpercaya nggak, kuat nggak, mereka tanya. Nah, makanya kalau kita di awal udah setting produk murah meriah, sampaikan produk murah meriah, harga murah, kualitas jangan ditanya, kualitasnya apa adanya kan gitu kan. Jadi orang udah tahu juga kalau orang beli sepatu sama kita yang 100.000, yang 50.000 ya udah 3 bulan KO, 6 bulan KO, 1 bulan KO ya itu sudah jadi kepastian toh. Oke. Nah, jadi udah kan kepercayaan udah pasti gitu. Terus segmen sebuah menentukan keuntungan tidak. Ya. Nah, itu sebenarnya sih berapa persen sih dah? Ini hukum aman aja. Ya. Ketika kan ada barang kok mahal banget. Ini sebagai penonton loh ya. Ini orang iklan nih Facebook nih dah. Kok mahal banget ya? Terus kemudian biar si penjual ini tidak merasa dianggap mahal, Ya. sebenarnya pengambilan keuntungan yang tidak mempengaruhi sebuah psikologis penjual, pembeli, itu sebenarnya berapa persen sih dah dari? Ya sebenarnya kan ini tergantung produk masing-masing ya. Jadi contohnya kayak retail nih. Retail itu kan rata-rata margin orang berkisar antara 10 sampai 15%. Oh. Tetapi produk waralaba dia bisa naik sampai 20% segala ya kan, tapi tetap laris kan. Oke. Nah, kita makanya produk masing-masing produk saya pikir itu tidak ada masalah. Mau setting 50%, mau setting 60%, tergantung tingkat kepercayaan diri kita saja dengan produk itu. Kemudian kalau seandainya memang ada yang sama produknya dengan kita, ya berarti tinggal kita sesuaikan. Contohnya kita roti nih, sekarang kita jual 25.000, orang hanya jual 7.000, 8.000, ya mati bunuh diri lah kita kan gitu. Kecuali memang ada added value yang berbeda. Contohnya nih, kayak kopi yang terkenal di situ tuh dia mengambil paket kopi dan roti 45.000 misalnya gitu. Wah, gila kan harganya. Seperti yang di itu. Oke. Oh, ini kok gila banget harganya. Tapi kan mereka sudah punya added value. Brand mereka sudah jalan. Kalau kita pemain baru ya nggak usah ribet-ribet kan, pengenalan dulu aja. Nah, sampai kita ngukur bagaimana biaya kita sendiri, karyawan kita sebagainya pelan-pelan sampai kita ketemu, oh di titik 13%, di titik 50%, di titik 3% kita udah untung dan udah bagus udah berjalan. Nah, itu aja. Berarti kalau dijual murah itu pun mungkin bisa dianggap strategi juga. Strategi ya. Pengenalan brand kita kan di awal-awal nggak masalah. Kayak ini dah, kita ngupas tentang DNAI. Iya. Terima kasih sudah disponsori oleh DNAI. Ini teman-teman, saya jujur, roti ini saya anggap mahal. Mahal waktu mau masuk tokonya. Mahal banget ya? Katanya murah. Begitu mau masuk, tempatnya udah kayak wah ini kayak Golden Bakery nih. Beneran, saya masuknya ada yang 7.000, 8.000. Begitu saya tanya, Mbak katanya diskon apa kok ini harganya tetap segini? Mas, ini diskon 50% semuanya. Iya. Saya kaget dan termasuk roti sisir. Iya, berarti yang harga 5.000 jadi 2.500. Iya, Mas. Ini yang 5.000, yang 6.000 jadi 3.000. Iya. Kok malah yang lain jadi kalah? Ada level bakery ya. Nah, karena teman-teman, jadi saya punya produk es coklat juga yang kalian tahu, kemudian kopi susu juga. Iya. Kemarin kan keresahan saya itu nyari roti yang bisa untuk teman mereka. Gitu. Yeah. Nah ternyata yang punya ini kita sudah ketemanan lama. Yeah. Bukan karena harga sahabat loh. Yeah. Saya nggak minta bang harga sahabat bang, harga teman bang. Bukan. Tidak usah seperti itu, sudah murah. Yeah. Jadi saya mau pesen roti semir bisa bang Andri? Bisa. Mulai berapa? 1.000. 1.000-an bisa ya. 1.000. Itu HPP-nya kan masih masuk banget ya. 1.000 aja saya jual 2.000 masuk bang. Masuk. Keuntungan 100% lah. 100%, 50% ya. Nih DNAI ini, wah nih nanti akan saya buat di akun media sosial saya. Terima kasih. Ini kalau tidak kalian, saya nggak informasi nih. Aduh. Jadi saya tidak takut untuk berkompetisi tadi bang. Betul. Ya, tidak takut untuk bersaing dengan kalian. Pokoknya yang wajib penting dari usaha yang kita dalami adalah kualitas dari bang ya. Betul. Pembeda
dan kemudian cita rasa juga penting. Jadi kuncinya adalah bahwa yang saya tangkap tadi, jangan takut untuk bersaing. Betul. Jangan takut untuk minus. Itu psikologi nggak penting dah. Iya. Nah, oke. Ya ini dengan strategi dan Ayu nih kan. Oke. Orang kan bisa 50% langsung untung nggak? Kan gitu kan? Pertanyaan. Oh iya dah. Berani nggak gitu? Iya, ini benar. Ya kita masih untung. Masih untung dalam artian itu ya untuk perjalanan awal. Anggaplah kita membakar duit, tapi membakarnya ya nggak bakar-bakar banget. Kalau saya bakar nih 1.000 baru bakar beneran kan. Ini baru istilahnya kalau bakar rumah itu hanya bakar pinggirannya tok aja gitu kan. Misalnya gitu ya. Jadi nggak bakar rumahnya. Jadi bakar uang itu kita membakar uang karena harganya itu memang segitu 7.000, 8.000, 45.000. Tapi kan kita perlu mengenalkan produk dulu. Kita produk bagus, ya kan? Langsung harganya 8.000, 7.000 orang. Ini produk baru kalau 8.000, 7.000 orang udah takut. Makanya saya bilang saya gunakan namanya. Nah, ini ada istilah baru. Kita marketing frontal. Frontal 50% produk berkualitas high, 50%. Langsung orang datang. Jadi bahasa saya itu kita paksa orang masuk ke toko kita. Jadi bukan ngajak. Ini saya bukan ngajak, paksa. Kita paksa orang datang dengan apa? 50% kita paksa. Kayak tadi ibu-ibu pagi datang ya. Ini 50%, mas saya datang karena 50%-nya kan. Dia belum ngomong tentang rasa nih. Iya. Jadi kita paksa orang masuk 50% baru sesuai dengan iklan Aks. Kesan pertama begitu menggoda. Ya kan? Terserah Anda. Nah, kesan pertamanya itu apa? Diskon 50%-nya. Itu kesan pertama. Datang dia cicipin makanan itu. Oh, ya kan? Nah, terserah dia nih mau besok datang lagi atau tidak. Kita lihat besok kan. Kalau dia ngorder lagi, berarti dia kesan keduanya udah oke. Kesan pertamanya udah oke. Nah, gitu. Kadang ini yang orang lokal tidak pengen begitu. Orang lokal tuh kalau buka bisnis, kalau perlu orang nggak perlu tahu, ya kan, dia buka diam-diam, nggak enak. Jadi pikirnya gini loh, saya buka bisnis nggak enak sama tetangga, nggak enak sama ini. Lah buka bisnis kok nggak enak sama orang lain itu bi? Itu siapa yang beli gitu loh? Lama-lama mati sahid. Mati secara perlahan. Iya. Jadi ya gini aja, saya nggak apa-apa bisa merek ya. Indomaret, Alfamart, semua produk-produk yang perusahaan-perusahaan besar, ketika dia buka toko baru, buka bisnis baru, biar jor-joran kan. Padahal brand dia siapa yang nggak kenal? Iya. Seluruh Indonesia orang kenal, tapi dia tetap melakukan jor-joran pas grand opening loh. Orang lokal, orang tahu brandnya aja kagak, terus nggak mau melakukan perkenalan diri kan? Itu kan aneh gitu loh. Itu maksud saya. Oh, iya. Berarti memang marketing frontal itu tadi penting, ada jurus frontalnya memang. Artinya kan pikiran positifnya adalah pasti akan ada impact walaupun tidak secara instan ya. Betul. Semua pasti ada prosesnya. Pasti dong. Nah sekarang gini dah, ada orang usaha itu kan banyak nih netizen ini biasanya nggak mau ribet nih. Iya. Ngomongin soal waralaba tadi. Waralaba. Ya. Sebenarnya bisnis waralaba itu gimana sih dah? Iya. Sebenarnya bisnis waralaba ini kan menarik. Ini malah dibanding dengan kita mikir sendiri, mikir keras, menentukan kemasan, menentukan bahan baku, tempat, ide, konsep. Tetap banyak, waduh, capek dah. Benar kan? Capek. Jadi kan segunung gitu ya. Makanya kalau lu punya modal, ya, dan lu lihatlah waralabanya, kalau memang waralabanya benar-benar dan terbukti kredibilitasnya bagus, akuntabilitasnya bagus, nggak apa-apa waralaba. Ngapain capek-capek gitu bisa. Ini tapi dengan catatan lu punya duit ya. Oke. Nah kalau lu punya duit terbatas, nggak usah lu waralaba. Belajar yang banyak, misalnya kayak tadi nih ke Mas Heru kaki 5 Pride, pelajari semua 170 jurus resep itu pelajari satu persatu ya. Kalau lu nggak males kan, pelajari dari Mas Heru tek ya. Oke, kembali lagi ke waralaba dah. Kita lihat Mixu dah. Mixu itu harga franchise-nya aja katanya sampai 500 juta. Iya, gila. Yang kelas A, kelas B, kelas C. Betul. Itu apa faktor orang, apakah dia memang nggak mau ribet mikir atau jangan-jangan tuh enggak. Apa karena lagi tren aja ya kan? Ya. Apakah waralaba itu memang semenjanjikan itu dah sebenarnya? Iya, jadi kalau waralaba itu sebenarnya kan memang orang lihat aja kan trennya seperti apa. Kemudian
tentu dia akan memberikan prospeknya bagaimana. Ya, sekarang memang lagi tren ya namanya karena es krim yang harganya murah, variannya banyak, kemudian ada juga varian lain yang dijual di sana. Kalau saya ngelihat gini, waralaba yang ditawarkan di beberapa di tempat kita ini di Indonesia itu kan ya ada yang bagus, ada juga yang tidak kan sebenarnya kan. Bagaimana kita jeli melihat saja. Jeli ngelihat ya kalau seandainya Indomaret, Alfamart, macam itu kan udah lama. Tapi apakah semuanya menguntungkan juga tidak? Karena ada beberapa yang tutup juga, ya kan itu pasti ada. Karena namanya bisnis kan, ya, itu pasti ada. Dan sekarang bagaimana tinggal kejadian. Nah, kenapa orang lagi tren semua ke sana? Ya memang lagi happening aja. Apakah itu menguntungkan banyak orang? Ya bisa iya, bisa tidak kan gitu. Tergantung tingkat kejenuhannya sampai kapan kan gitu kan. Kan bisa saja orang jenuh sampai mungkin setahun 2 tahun, mungkin tidak 5 tahun apakah jenuh atau tidak kan tergantung. Karena apalagi gini. Kalau saya lihat sebenarnya di Jogja itu ada salah satu ya, kita sebut brand aja nggak apa-apa, kita sambil masarin kan Jogja Gelato misalnya kan, udah bertahun-tahun kan masih bagus, karena hanya ada di Jogja. Kita tidak tahu kalau itu dibuka di mana-mana apakah juga menjadi daya tarik, bisa jadi tidak kan gitu. Kalau saya ngeliat gitu sih. Tapi ada juga yang udah banyak buka sampai sekarang. Contohnya saya sangat salut tuh kayak SS tuh, wah gila. SS itu di mana aja rame terus, hebat banget, hormat sama. Bahkan gini, ada KW-nya tuh dah. Ada KW-nya. Tapi beda ya. Pokoknya dia konsepnya oke lah. Ini nggak S begitu dikit, bukan SS. Saya sendiri KW nggak jadi dah. Nah, ini bagus gimana tidak? Artinya kan ada aja kan orang yang nggak mau capek. Aku nggak mau franchise, tapi aku mau konsepnya kayak gini. Niru. ATM. Oke, ATM. Apakah itu juga strategi menurut Uda? Kalau saya ya beberapa orang mungkin mau melakukan itu, tapi kalau saya sih nggak tertarik ya pola itu. Saya hanya ingin melakukannya. Kalau saya tuh metodenya yang saya lakukan. Tapi kalau brandnya, misalkan merek kayak ini Den Ayu, ada nggak sih merek lain yang kita coba juga? Saya nggak mau gitu. Ini kan kita bikin Raden Ayu ini kan sebenarnya Raden Ayu Bakery kan nggak ada. Udah kita bikin brand sendiri, kita kenalkan brand sendiri. Kalau saya sendiri, tanya pribadi saya nggak tertarik dengan pola kayak gitu. Ini kayak ini pengalaman saya juga nih. Ada resto bebek. Ya. Di Jogja tahu yang terkenal yang warna hijau tuh. Iya. Nah, saya pulang kampung ke Magelang nih. Saya nasi Magelang tuh. Mereknya sama dah. Sama persis dah. Tapi, wah kok nggak ngerti sama persis. Namanya sama bebek hijau itu. Begitu saya makan, nggak enak dah. Nggak enak, nggak sama. Ini orang kurang ajar banget nih. Udah nyamain nama, rasanya nggak enak lagi. Ataupun misalkan, misalkan oke dia beli franchise misalnya loh, karena namanya sama. Kok nggak enak? Tapi itu merusak franchise ininya dong. Iya, kenapa bisa begitu? Apakah beda tangan atau mungkin dia mau nyari untung kemudian resepnya dirubah? Itu kan sebenarnya menggali kuburnya sendiri. Betul. Makanya kan ada orang menerapkan itu franchise itu memang harus hati-hati. Ini berat sebenarnya, franchise itu berat loh. Karena harus menjamin semua sama kan. Makanya banyak akhirnya orang yang nggak mau franchise. Tapi akhirnya membuka model kemitraan terbatas. Lu pakai brand gua nggak apa-apa, tapi lu sampai di mana boleh misalnya itu juga. Tapi dia harus hati-hati nih dengan brand yang awal yang udah bagus di settingan. Kan dulu pernah anak muda yang nanya sama saya itu konsultasi tentang franchise. Mas, saya bikin franchise, teman saya mau bikin sama-sama perusahaan. Gimana nih kalau saya bikinnya gini? Terus saya biar manajemennya dia. Ya saya bilang itu susah. Kalau lu franchisein tempat lu berarti manajemennya harus persis dengan apa yang lu franchisein. Kalau enggak nanti brand awal lu bisa mati nih gara-gara yang kedua ini tadi kan ya kayak tadi itu. Yang sini bagus, yang sana nggak bagus, mati dia kan gitu. Iya dong. Iya betul. Kan ngaruh kayak tadi Mas. Berarti kan akhirnya ini nggak standar nih masakan. Akhirnya besok kita kalau jalan, jangan ini nggak standar lagi. Jalan lagi, ini nggak standar lagi. Ada kekhawatiran terus kan. Tapi kalau seandainya semua sama, nggak ada kekhawatiran, masuk aja ini sama semua rasanya gitu. Iya, kayak kita bicara Indomaret tuh. Indomaret tuh mau kamu beli di Indomaret di Sabang sama atau di Merauke, letak kamu beli obat itu di situ. Nggak mungkin dia pindah rak. Emang sedetail itu ya? Sedetail itu. Makanya kan manajemennya begitu, semua sama. Jadi orang nggak mengecewakan. Coba kalau ada Indomaret yang pelayanannya ancur-ancuran, penatanya amburadul, besoknya orang juga hati-hati masuk kan. Jangan-jangan Indomaret yang ini kacau tidak. Jadi mereka udah punya standar. Makanya mereka franchise-nya nggak main-main. Kamu kalau mau waralaba, jangan sekali-sekali menyimpang. Janganlah. Apa yang dikatakan oleh mereka, kamu harus taati. Kurang lebih seperti itu ya. Betul. Dan dirubah-rubah ya. Nah,
kembali lagi ke ada sebuah perusahaan kan. Kita ada lagi kan sebuah usaha yang dilakukan oleh 2 orang nih kan. Iya, iya. Biasanya kan ada Gabung, tuh ya. gabung nih. Nah, kebanyakan itu nggak bertahan lama dah. Iya, betul. Karena mungkin beda keyakinan atau beda Visinya visi-misi dan bukan, lain-lain. ya. Nah, itu pertanyaan saya adalah apa faktor yang menjadikan itu menjadi sebuah kerugian atau tidak bertahan lama, dan sebaiknya apa yang dilakukan ketika itu bisa bertahan lama dah? Jadi sebenarnya gini, jangankan orang lain ya, saudara sendiri aja itu bisa nggak cocok. Saudara tuh ya. Saudara, kita bersaudara bikin bisnis bisa nggak cocok. Jadi sebenarnya konteksnya kalau saya nih, karena retail team saya udah sama Bang Sarip namanya, kita udah berapa tahun nih, berarti alhamdulillah masih bertahan. Itu sebenarnya kuncinya hanya keterbukaan, komunikasi, dan nggak punya hidden agenda. Kita berdua nih sama Mas Heru, saya terbuka komunikasi apa saja saya kan ngomongin. Kalau saya punya agenda tersendiri, hidden agenda, sudah pasti kita bubar. Atau sebaliknya Mas Heru punya hidden agenda, pasti bubar. Nah saya alhamdulillah kalau membangun berdua ini dua-duanya terbuka. Mas Heru saya punya masalah nih gini gimana kalau menyelesaikannya. Begitu juga Mas Heru. Mas Adi saya juga lagi punya masalah nih gini gimana kita selesaikan berdua bareng-barengan gitu. Jadi keuangan kita terbuka, semua terbuka, kita komunikasi terbuka. Itu pasti jangka panjang. Sebenarnya hampir sama kayak kita punya suami istri kok. Kalau kita sebagai suami nggak terbuka sama istri, ya lama-lama pasti bubar kan. Ini konteksnya kemana-mana nih. Sama. Karena itu pasangan kan. Iya. Coba Mas Heru udah bertahun-tahun dengan istri, karena semua terbuka kita bertahan lama. Karena apapun masalah kita pecahkan bareng-bareng, kita komunikasi bareng-bareng, kita selesaikan bareng-bareng. Coba kalau misalnya komunikasi aja jarang, ya hanya komunikasi ranjang aja, tapi nggak pernah komunikasi yang lain kan. Istri kan diperlakukan seperti emang gua hanya untuk ranjang doang ya kan. Tapi kalau lu ajak dia ngomong, semua masalah lu ada, berarti lu merasa gua ini berarti bagi lu. Sama di perusahaan juga sama. Founder, co-founder, kita ini sama-sama berarti. Walaupun gua founder, misalnya saham gua paling gede, lu saham lu di bawah gua, atau misalnya 5149, tapi lu berarti bagi gua kan gitu. Lu berarti, kamu berarti banyak sama saya juga sangat berarti bagi kamu kan gitu. Nah, kalau sudah ada yang merasa satu di atas, satu di bawah, sudah pasti bubar. Tak jamin itu. Karena ada tuh merasa aku nih mau menguasai Oh iya, enggak. kebalik. Nah, jadi itu semacam itu psikologis. Jadi mungkin karena kan sekarang ini bisnis ini saya yang bikin hebat gitu. Kalau udah ngomong kayak gitu salah satunya itu pasti lama-lama bubar. Tak jamin itu. Tuh. Lama-lama bubar tuh. Iya. Udah dijamin tuh. Udah A1 ini. A1 yang ngomong berarti udah ngalaminnya ya. Standar apa yang dilakukan ketika bisa menjamin bahwa kebersamaan itu akan tetap awet ya? Misalnya kayak manajemennya kah, atau cara ekonomi akuntansinya kalau dianu secara. Yang paling penting kan, yang paling sensitif itu kan keuangan. Oke. Jadi yang paling sensitif itu dimanapun berada keuangan. Suami istri juga paling sensitif keuangan. Sudah, kita bicara keuangan, kita terbuka, selesai. Ini pendapatan kita, ini kita bagi, ini sini, selesai. Coba lu ada yang disembunyikan, udah pasti bubar. Kadang-kadang memang ada rasa nggak enak dah, kayak kita tuh temen, jadi mau menyampaikan sesuatu kadang nggak enak gitu loh. Iya. Jadi mungkin. Nah makanya itu, jadi kita terbuka. Ini kalau udah menyimpan itu namanya hidden agenda atau tidak mau membuka komunikasi kan. Saya di perusahaan saya di Retail Team Indonesia, jangankan dengan sesama pemegang saham, karyawannya saya berantem kok. Karyawan tim saya, manajer saya Mbak Tiwi siapa tuh berani nantang saya kok. Dan saya membiasakan begitu. Saya nggak marah sama dia. Saya hanya menegurnya ketika dia udah offset, saya bilang. Tapi kalau kamu saya dengarkan dia. Karena apa? Perusahaan itu akan maju ketika ada orang-orang yang kritis, ada orang yang ini. Kalau kritisismenya adalah untuk kepentingan perusahaan, ya kita harus hargai itu, apresiasi. Bukan malah kita, kamu ini kurang ajar ya gini-gini, tidak. Yang disampaikan itu untuk kepentingan perusahaan. Kita terima. Maka kata Mas Yuri tadi ya, kita ini tidak sempurna kan. Berarti kesimpulan saya bahwa berantem karena untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan itu nggak apa-apa. Wajib. Tapi tidak sampai masuk ke hati. Tidak sampai ke hati. Itu memang bagaimana caranya. Nah, dan kita itu tingkat dewa. Wali itu. Susah. Karena tidak semua orang begitu. Saya bilang tidak semua orang direktur mau diprotes oleh manajer, sama karena diprotes tiap WA di grup WA itu gila kalau saya. Kayak ada yang ngomong pasal 1 juragan selalu benar. Ya kan? Pasal 2 saat Anda buat salah kembali ke saat juragan salah kembali ke pasal 1. Semua orang pasti begitu, pasti itu.
Saya alhamdulillah sampai hari ini saya nggak bohong, tanya aja sama teman-teman anak. Kita bikin grup, kalau tak tunjukin grupnya ada di sini. Grupnya saya sama Tiwi sama Bang Sari. Tiwi ini protes aja terusin itu, nggak apa-apa. Saya malah nggak ada masalah. Malah bagus ya dia. Bagus, saya senang. Tapi ketika dia mulai ada kalanya orang tuh offside kan. Ya saya ingatkan kalau gini kamu offside, nggak usah ngomongin kayak gini, itu udah nggak di luar kewenanganmu. Kalau yang lain saya izinkan, nah gitu. Daripada diem-diem tahu-tahu korupsi. Iya, dan diam terus dia marah-marah. Dok, saya tuh orang yang paling nggak suka orang ngomong di belakang, ya kan? Karena saya ini orang suka ngomong di depan. Iya. Lu kalau nggak suka ngomong di depan, nggak sukanya kenapa? Apa solusinya? Iya. Nah gitu aja kalau saya. Jadi gini teman-teman, bahwa ini obrolan ini asik nih, tapi saya nggak ngerti lagi apakah ada keresahan dari kalian. Ya, ya. Jika di episode mendatang ada yang perlu ditanyakan, kalian terus di Ya. kolom komentar ya. Dalam konteks berbisnis ya. Nah, ya. Dan- Nanti boleh kalau saya undang lagi, Bang. boleh lah kita. Boleh ya? Terus ya. Terus ya. Sampai kiamat kita juga bisa bikin podcast. Jadi memberikan ilmu itu adalah sodakoh digital. Oh iya. Sodakoh. Saya kepuasan kalau saya mas. Kepuasan ya. Kepuasan tersendiri kalau saya. Kalau nggak dibagi itu saya malah tersiksa. Aku tersiksa, ilmuku terlalu banyak. Kalian mintalah ya. Itu yang terjadi seperti Iya, saya. Artinya, iya. oke, ini kalau sudah di sebuah tim, saya ini Iya, tim iya. produksinya di sana. Terus siap tuh. Ya kan? Betul, ya. Tim produksinya ini, tapi kan cara menjualnya ada di sini nih. Nah, itu Nah, ini kan sesuatu ya, ya. harusnya klop. Betul, Harusnya betul. klop. Jadi kalian ada pertanyaan apa? Mungkin ada keresahan di tempat jualan kalian. Ya, Mau itu skala kecil, menengah, atas nih. Iya, iya. Udah Adri Sahrizal udah pakarnya lah. Ya. Kalian bisa follow Facebooknya beliau di akun apa bang? Adri Syarizal. Adri Sahrizal, Instagram juga Adri Sahrizal. Kalau TikTok mungkin agak menyimpang sedikit. Tapi nggak apa-apa. Kalian, yuk, namanya manusia itu kan bisa Iya. mempunyai hobi masing-masing. Betul, lah. betul, betul. Kayak saya hobi musik. Musik, Saya ya. hobi selain membuat kopi, saya juga suka. Ya yang penting positif dan tidak Iya, cepat iya. aja. TikTok saya itu 4. Wow. Oh ya? Iya. Kalau titik yang menyimpang itu Adri Syarizal ya. Ngomongin politik ya. Oke. Jualan ada, minimarket murah. Konsultannya ada, Fas Gama ini. Ada lagi Rak Ekonomis, ada lagi Sultan Minang namanya. 5 malah. Itu saya. Oh iya, beliau ini adalah Dato. Dato, iya. Dato ini kalau orang Jawa mungkin kayak Apa ya kira mungkin Pak Kaum kali ya. Pak Kaung ya? Enggak, kalau Dato ini dia kepala suku. Oke, kalau Suku. Iya. Terah. Otrah ya. Terah. Jadi nggak tahu di sini ada kepala terah atau tidak. Kalau di tempat saya itu suku ya. Jadi kepala suku itu Dato gitu. Oh mungkin kalau di daerah namanya mungkin Pak Dokoh kali ya. Enggak, kalau duku itu kan di pemerintahan. Ini di suku, budaya. Ada. Oh. Dia adat ini. Kalau di Jawa nggak ada kayaknya. Jawa nggak ada ya. Nggak ada kayaknya. Iya teman-teman, ternyata waktu juga yang sebenarnya ingin ngobrol lagi dah. Ya, cuma banyak waktu ya. mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman netizen nih, Oke, kita lanjut. saya bisa hadirkan lagi dong. Pasti. Kasih dong, Siap, bisa siap, dong. siap. Oke. Kata-kata motivasi lah. Ya. Buat teman-teman yang mau berusaha, mau menggunakan kedua tangan mereka untuk berusaha dan Ya, kalau saya sih paling tertarik dengan kata-kata itu. Filosofi kita adalah seperti apa yang kita pikirkan. Jadi kalau seandainya kita bisa, pasti bisa. Kita sukses, pasti sukses. Makanya saya tidak mengenal rumus gagal dalam hidup saya, karena selama ini alhamdulillah sampai hari ini apa yang saya lakukan pasti ada hasilnya. Karena gitu ya. Jadi saya belum pernah merasakan kegagalan. Saya sampai terpuruk sampai ini, alhamdulillah nggak pernah. Selalu ada solusi. Kalau bagi orang Muslim, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu bersama ya. Ada kemudahan, sudah pasti itu terjadi. Dan saya sudah mengalaminya bertahun-tahun terwujud. Al-Quran itu pasti. Luar biasa. Bangun, bangkit lagi. Bangun lagi. Betul. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah Terima like, kasih. subscribe, komen. Pokoknya kalau ada pertanyaan, silakan ditulis, nanti Yes. akan kita jawab Bang, ya. Siap. Oke, ketemu lagi di podcast usaha berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.